Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran IPS kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini IPS kelas 8, kita akan membahas tentang asyiknya belajar mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, menentukan saluran mobilitas sosial, dan menganalisis dampak mobilitas sosial terhadap kehidupan. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perpindahan status, baik perubahan status yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, atau perpindahan aktivitas atau tempat saja tanpa adanya perubahan status. Untuk mempermudah pemahaman kalian tentang mobilitas sosial, mari kita simak contoh berikut ini. Lihat pada gambar, apakah kalian pernah bersinggungan atau mengkonsumsi produk-produk tersebut? Nah, kita lihat siapa ya kira-kira yang ada di balik perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, beliau adalah Khairul Tanjung. Khairul Tanjung merupakan salah satu pengusaha sukses yang ada di Indonesia. Beberapa perusahaan yang dikendalikannya ada televisi swasta, Trans TV, Trans 7, kemudian taman bermain Trans Studio, Carrefour, beberapa hotel, perbankan, dan juga ada penerbangan. Nah, perubahan status di mana Khairul Tanjung yang awalnya dari keluarga miskin menjadi kaya, ini disebut mobilitas vertikal naik. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dari beberapa referensi, saya temukan bahwa ada beberapa versi tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Versi yang pertama, mobilitas sosial dibagi menjadi 3. Ada mobilitas vertikal, horizontal, dan antar generasi. Versi yang kedua, mobilitas sosial dibagi menjadi 2, vertikal dan horizontal. Kemudian, versi yang ketiga, mobilitas sosial dibagi menjadi vertikal dan horizontal dan terdiri dari banyak cabangnya. Walaupun berbeda-beda dalam pengklasifikasian bentuk-bentuk mobilitas sosial, namun pengertiannya sama. Apakah kalian tahu garis vertikal? Nah, garis vertikal itu garis yang tegak lurus ke atas atau ke bawah. Nah, itu berdiri. Jadi garis vertikal adalah berdiri. Itu juga kita bayangkan mobilitas sosial vertikal. Berarti pengertiannya adalah pergerakan atau perpindahan status tertentu ke status yang lainnya yang tidak sederajat sehingga menyebabkan terjadinya perubahan status sosial. Nah, mobilitas sosial vertikal ini ada yang social climbing. Climbing itu memanjat ya, artinya berarti social climbing dia naik, sifatnya naik, dan social sinking sifatnya turun. Kemudian kalian bayangkan garis horizontal. Garis horizontal itu mendatar. Berarti kalau mobilitas sosial horizontal dia sederajat, tidak bisa naik atau turun, tapi dia datar. Pengertiannya adalah pergerakan atau perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam lapisan yang sama, yang artinya sederajat. Nah, ini bisa melalui sifatnya adalah tingkatan atau status. Contohnya, sekretaris dipindah tugaskan menjadi bendahara. Nah, itu statusnya sama, setara. Kemudian antar wilayah, misalnya perpindahan
dari kota A ke kota B, jadi statusnya sama. Kemudian mobilitas sosial antar generasi adalah perpindahan yang terjadi pada individu atau kelompok dalam 2 generasi atau lebih. Misalnya, kalau mobilitas sosial antar generasi naik, ada anak pemulung yang rajin dan mampu menyekolahkan anaknya hingga sarjana, dan kemudian anak tersebut menjadi dosen. Nah, itu terjadi mobilitas antar generasi naik karena ayahnya pemulung dan anaknya bisa menjadi dosen. Mobilitas intragenerasi merupakan perpindahan kedudukan yang dialami seorang selama masa hidupnya dalam satu generasi. Jadi terjadi pada generasi yang sama. Mobilitas ini juga bisa naik atau turun. Contohnya, pemindahan wilayah dinas seorang PNS dengan jabatan yang sama dari sekretaris menjadi bendahara dengan gaji yang sama. Jadi di sini setara. Ada juga yang naik, contoh di bawahnya bisa dibaca. Mobilitas intergenerasi adalah mobilitas sosial yang dilakukan oleh generasi yang berbeda. Mobilitas ini juga bisa naik, turun, maupun setara. Contoh, orang tua yang merupakan petani kaya dan digolongkan sebagai warga kelas menengah. Kemudian anaknya memilih menjadi seorang pedagang yang berhasil, tapi kedua-duanya juga merupakan warga kelas menengah. Jadi di sini ada mobilitas sosial intergenerasi yang setara atau horizontal. Masuk kepada faktor pendorong mobilitas sosial. Nah, jadi di sini apa sih faktor yang mendorong orang itu berubah statusnya atau berpindah statusnya? Yang pertama ada motivasi, kemudian ada pendidikan, prestasi, migrasi, pelatihan dan keahlian, situasi sosial, ekonomi, dan politik suatu wilayah. Faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Jadi ada perbedaan tujuan. Yang kedua, perbedaan jenis kelamin. Biasanya antara perempuan dan laki-laki memiliki hak yang tidak sama dalam bekerja. Kemudian ada diskriminasi kelas. Jadi di sini waktu zaman dulu pemerintahan Hindia Belanda, waktu Indonesia dijajah, masyarakat keturunan Eropa diberi pendidikan yang layak, sedangkan masyarakat pribumi mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih rendah. Yang keempat ada kemiskinan. Misalnya kita mau wisata ke tempat lain, berpindah ke tempat lain, mobilitas, tapi kita tidak punya uang. Nah, itu bisa menghambat perjalanan kita. Kemudian perbedaan ras dan agama. Di Amerika dulu ras kulit putih berkuasa dan ras kulit hitam dilarang untuk berada di pemerintahan, dan ini menghambat mobilitas sosial. Yang terakhir ada pengaruh sosialisasi yang kuat. Nah, seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai nilai dan norma yang tinggi, maka biasanya ketika dia besar di masyarakat, ketika dia menemui norma dan nilai yang tidak sesuai dengan dirinya, dia tidak akan ikut, seperti itu. Saluran mobilitas sosial merupakan wadah di mana seorang atau kelompok itu bisa dinaikkan statusnya maupun diturunkan, atau bisa juga setara. Nah, berikut saluran mobilitas sosial. Yang pertama ada angkatan bersenjata. Jadi seperti TNI, polisi. Nah, itu jika ada kenaikan pangkat, dan juga pangkat itu bisa diturunkan kalau melakukan kesalahan. Lembaga keagamaan, biasanya orang yang memiliki ilmu agama yang banyak biasanya dihormati dan memiliki status yang tinggi di hadapan masyarakat. Kemudian ada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini bisa
mencetak ijazah. Nah, ijazah itu biasanya menjadi syarat untuk diterimanya kerja seseorang. Organisasi politik, misalnya partai politik, nah itu bisa menjadi saluran seseorang menjadi pejabat, misalnya di DPR atau menjadi kepala pemerintahan di daerah maupun presiden. Kemudian organisasi ekonomi. Di organisasi ekonomi di Indonesia ada koperasi, kemudian perseroan terbatas atau PT. Nah, itu disebut organisasi. Kemudian ada organisasi keahlian seperti IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Biasanya dokter yang masuk ke dalam ikatan itu mendapat prestis yang lebih tinggi dibanding dokter-dokter biasa. Selanjutnya perkawinan. Jadi perkawinan di sini kebanyakan masyarakat Indonesia ini beranggapan jika misalnya seseorang menikahi dengan orang yang kaya bisa meningkatkan status orang tersebut. Dampak positif mobilitas sosial, yang pertama meningkatkan integrasi sosial, yang kedua memotivasi seseorang untuk lebih maju, yang ketiga mempercepat perubahan sosial. Dampak negatif mobilitas sosial, yang pertama gangguan psikologis. Misalnya pada saat pandemi ini beberapa di ibu kota banyak terjadi PHK terhadap karyawan. Nah, ini terjadi mobilitas sosial turun sehingga berpengaruh pada gangguan psikologis. Kemudian yang kedua adalah berkurangnya solidaritas kelompok. Nah, perpindahan jabatan yang dulu misalnya ke jabatan yang lain itu merubah sosialisasi seseorang terhadap kelompoknya yang dulu. Yang ketiga ada konflik sosial. Hikmah yang dapat kita petik pada pelajaran kali ini bahwa seseorang itu bisa mengalami mobilitas sosial vertikal naik atau mobilitas sosial vertikal turun dan mobilitas horizontal. Nah, dalam Islam sendiri diajarkan bahwa terdapat suatu surat di mana ayatnya yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Jadi kita harus selalu berikhtiar yang baik untuk meningkatkan derajat kita agar lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.